Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Kita akan membahas yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Kira-kira makhluk hidup itu mengalami perubahan apa saja ya selama hidupnya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sebelum kita mulai, kita diskusi dulu yuk. Menurut kalian, apakah siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama? Coba bayangin, manusia bertambah besar, hewan juga tumbuh, dan tumbuhan juga. Ada yang sama, tapi pasti ada yang berbeda juga, ya kan? Tujuan kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tahapan-tahapan siklus makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, mengenal apa itu metamorfosis, yang merupakan perubahan bentuk hewan saat tumbuh. Siklus hidup artinya adalah rangkaian perubahan yang dialami oleh makhluk hidup, teman-teman. Mulai dari lahir, tumbuh besar, berkembang biak, sampai akhirnya meninggal. Misalnya, seorang bayi yang baru lahir, lalu tumbuh menjadi anak kecil seperti kalian, lalu jadi orang dewasa, dan akhirnya menua. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Mereka punya siklus hidup masing-masing. Unik ya? Ayo kita lihat siklus hidup manusia lebih dekat. Dimulai dari bayi yang lucu dan kecil. Kemudian bertumbuh menjadi anak-anak yang aktif dan suka bermain. Setelah itu, tumbuh lagi menjadi remaja, lalu menjadi orang dewasa yang bekerja dan membangun keluarga. Dan akhirnya, manusia menjadi lanjut usia. Semua orang mengalami perjalanan hidup yang panjang dan penuh cerita. Kalau hewan, ada dua cara untuk memulai hidup baru. Ada yang bertelur seperti ayam, ikan, atau kura-kura. Ada juga yang melahirkan seperti kucing, anjing, atau sapi. Coba deh pikirkan, hewan peliharaan kalian di rumah itu bertelur atau melahirkan ya? Meskipun caranya berbeda, semua hewan tetap mengalami pertumbuhan dari kecil hingga menjadi dewasa. Nah, ini contoh nyatanya, ayam. Awalnya, ayam ini bertelur. Lalu, dari telur itu menetas anak ayam kecil yang lucu. Anak ayam tumbuh perlahan menjadi ayam remaja, lalu menjadi ayam dewasa yang siap bertelur lagi. Begitu seterusnya, berulang-ulang. Kalau kalian pernah lihat ayam di kampung atau di pasar, pasti tahu deh proses ini. Sekarang kita lihat kelinci. Kelinci itu melahirkan anak-anak kelinci kecil yang lucu banget. Bayi kelinci ini tumbuh menjadi kelinci muda dan akhirnya menjadi kelinci dewasa yang kuat dan bisa punya anak lagi. Biasanya kelinci sangat cepat bertambah banyak karena mereka suka berkembang biak. Selain itu, ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk yang besar banget selama hidupnya. Namanya metamorfosis. Misalnya, dari bentuk ulat kecil berubah jadi kupu-kupu cantik yang bisa terbang. Proses perubahan ini bukan hanya tumbuh besar,
tapi juga berubah bentuk. Ajaib banget ya. Metamorfosis itu ada 2 macam. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Pertama, ada telur mungil, lalu menetas menjadi larva, atau biasa kita sebut ulat. Setelah itu, ulat ini berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong ini terjadilah keajaiban. Ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang. Sungguh menakjubkan ya perubahan hidupnya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, belalang. Dia hanya mengalami 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Kalau belalang, ceritanya sedikit berbeda. Telurnya menetas menjadi nimfa, yaitu belalang kecil. Wujud nimfa ini sudah mirip belalang dewasa, hanya ukurannya lebih kecil dan belum punya sayap lengkap. Lalu, setelah berapa kali berganti kulit, nimfa tumbuh menjadi belalang dewasa. Mereka lompat-lompat dengan lincah di padang rumput. Jadi, kalau ada hewan kecil mirip versi kecil dari dewasanya, biasanya itu metamorfosis tidak sempurna. Kesimpulannya, semua makhluk hidup mengalami siklus hidup. Manusia, hewan, maupun tumbuhan punya perjalanan hidup yang dimulai dari kecil hingga dewasa. Ada hewan yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang mengalami perubahan bentuk melalui metamorfosis. Setiap makhluk hidup punya cara unik untuk bertahan dan berkembang di bumi ini. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan semangat hari ini. Semoga kalian makin paham tentang betapa luar biasanya siklus hidup makhluk hidup. Sampai jumpa di petualangan belajar kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.